Enggak. Sipil boleh pegang senjata api? Enggak. Boleh. Enggak. Boleh. Enggak. Boleh. Enggak, gila lu. Boleh. Kalau lu sipil dikasih senjata yang ada mati bunuh-bunuhan di depan umum. Biarin aja. Orang mereka juga melakukan begitu kok, sama aja. Hai, gue Bel. Hai, gue Bert. Dua sisi. Terang dan gelap. Terang dan gelap semua apa sih? Dua sisi itu adalah terang dan gelap dong. Menceritakan jangan tentang pro dan kisah. kontra. Terang dan gelap, bro. Kita bicara pro dan kontra. Terang dan gelap. Terang dan gelap hanya dua sisi. Dua sisi, Pak. Itu terang dan gelap. Dua sisi itu adalah terang dan gelap. Hey, welcome back to Bell Entertainment. Bell Entertainment. Program dua sisi. Dua sisi. Gila, udah lama banget kita nggak ngobrol-ngobrol. Betul. Kali ini kita ada waktu lagi. Padat waktu tapi kita harus sempatkan juga. Kita udah kayak podcast. kereta api. Yoi. Iya. Bang Bel. Yo. Lu bilang kan tadi katanya lu lagi resah. Kenapa itu resah lu, ha? Iya, Bet. Jadi gini, Bet. Kan gue kan startup juga ya. Gue punya startup. Jadi waktu itu ada berita kan yang masalah apa? Ada salah satu founder lah startup. Kebetulan dia kan lagi mungkin malam-malam itu lagi di mana gitu ya, jam-jam 1 atau 2 malam gitu, pagi lah ya. Nah, terus kan dia nabrak gitu ya. Nabrak terus akhirnya isu-isunya kan dia ngeluarin pistol. Walaupun akhirnya memang pistolnya ini kan pistol airsoft gun juga gitu loh. Cuman kan dari sikapnya itu kan kayak ya apa lo gitu ya kan. Gue udah pegang senjata nih, lo mau apa gitu. Nah, cuman ya gue ngeliat sih gini ya. Dia kan seorang CEO ya. Wajar lah sebenarnya untuk mempertahankan diri. Yap. Tapi kan dari sikap arogansi kan nggak boleh gitu. Iya. Ya jadi ya gue bingung sih sebenarnya. Karena kan gue juga ya salah satu pendiri juga, ada perusahaan gue yang gue dirikan gitu, jadi gue juga direkturnya gitu. Nah, cuman gue baca-baca tapi beberapa by the way, undang-undang. lu pegang juga nggak tuh pistol? Ada di bawah. Goblok. Gue kalau pegang pistol pernah. Cuman sampai buat izin nggak, belum lah. Cuman gini loh, Bet. Ya concern gue kan gini, Bet. Misalkan nih seorang CEO lah, seorang apa pemimpin perusahaan lah. Katakanlah dia megang duit lah, contohnya ya 100 miliar lah contoh, ya kan. Nah, menurut lu dia ada ancaman nggak sih? Kalau dibilang ancaman itu pasti ada. Yang namanya ancaman pasti akan ada di mana-mana. Cuman gini loh. Balik lagi satu perusahaannya itu apakah ketika dia lagi bawa duit itu apakah ada bodyguard atau bagaimana gitu loh. Karena menurut gua bukan bawa duit. Jadi misalkan nih perusahaannya udah 100 miliar lah gitu loh, maksud gua. Ya itu duitnya, udah pasti. Duitnya tetap lah entah di bank atau di mana, tapi bukan bawa duit. Maksud gua kan kapitalisasi misalkan pasarnya atau perusahaannya itu kan 100 miliar gitu. Yes. Jadi wajar nggak sih dia dapat istilahnya perlindungan ekstra ketat dapat gitu, privilege maksudnya. Iya, gitu. Sebenarnya kalau dibilang antara boleh apa enggak itu balik lagi sih ke orangnya. Cuman kalau buat gua kalau lu dikasih satu barang dan lu bisa mempertanggungjawabkan barang itu is okay. Tapi gue yang nggak setuju ketika lu satu barang dikasih privilege seperti itu, tapi ternyata tiba-tiba lu menyalahgunakan, itu yang gue nggak setuju. Ya kita kan bahas pistol lah ya. Jadi yang lu maksud barang itu pistol. Betul. Gitu ya. Nah sekarang gini. Perlindungan diri kan penting ya. Pasti, dan semua orang pasti butuh. Dan kita istilahnya gini loh, kita kan nggak tahu nih kapan ada kejadian kita ya terkena musibah gitu. Betul. Ya memang kalau pistol kan simple, bisa dari jarak jauh kan. Yes. Jadi tanpa kita berdekatan ya kita udah bisa membela diri. Cuman kan dari sisi gua sih sesuai dengan undang-undang juga ya. Undang-undang peraturan kepolisian juga dibilang bahwa ada beberapa yang memang boleh menggunakan atau memegang pistol ini sesuai izin. Ada, bro. Siapa aja sih? Nah, jadi ada kayak pengacara, kemudian ada hakim juga tuh, kemudian ada pemimpin perusahaan, direkturnya ya, kemudian ada kayak komisaris juga. Nah, jadi ini memang udah diatur di dalam undang-undang kepolisian gitu loh, bro. Gua paham. Jadi dalam artiannya ya memang sih kita akan ngikutin lah beberapa aturan-aturan, istilahnya prosedur lah ya. Siapa yang berhak dan individu ini memang boleh itu memegang pistol gitu. Tapi dari lu gimana gitu? Kalau menurut gua sih ya balik lagi,
Gua nggak setuju kalau lu udah dikasih privilege, maksudnya dalam tanda kutip itu adalah pistol, tapi lu menyalahgunakan. Gua nggak setujunya itu. Sekarang gini bro, emang lu mau bunuh orang dengan pistol? Kan kagak bro. Ya tapi kan banyak orang, maksudnya gini, yang kasus yang lu bilang aja tadi tuh dengan semena-mena walaupun dia pakai airsoft gun. Loh, gitu. tapi kan kita lihat positifnya juga. Itu jam 2 pagi, dia sendiri, kemudian dia nabrak orang. Lu pernah nggak sih dengar cerita ada orang nabrak itu dihakimin masa? Itu udah biasa bro. Mobil sama motor pasti selalu yang disalahkan adalah mobil. Betul. Motor sama sepeda pasti yang disalahkan adalah motor. Nah, kan pertanyaan gua adalah itu kalau misalkan dia turun, Iya. ya kan? Kita nggak tahu lah niat bantu atau enggak. Kan cuman kalau orang ngelihat itu kan jadi kayak masalah kan. Bisa dimasain bro di situ bro. Makanya dia buka pistol, ya kan? Walaupun itu memang airsoft gun, supaya orang takut gitu mendekatin, supaya dia nggak dimasa. Itu Iya. kan positif dong. Itu kalau dilihat dari sisi itunya mungkin positif, cuman di balik sisi itu sendiri dia tuh kayak arogansinya keluar bro. Masa gua pegang pistol, ini pistol ya, kalian jangan main. Enggak lah, harus sesuai dong. Iya, tapi kalau misalnya kan gini loh, lu ketika mengeluarkan sesuatu, apalagi ada undang-undangnya kan, lu nggak bisa sembarangan menggunakan itu pistol, kecuali Dia kan direktur. Iya. Direktur boleh menggunakan pistol. kecuali kayak yang lu tadi bilang, ya kan, kalau dia lagi kayak mau dihukum kayak dihakimi masa, oke. Cuman kan itu juga mesti lihat juga konteksnya, maksudnya. Konteksnya waktu itu jam 2 pagi. Iya, gua Dia tahu. sendiri, dia nabrak orang. Possible untuk dia itu kena. Sebenarnya kalau dibilang possible apa enggak itu sebenarnya possible, cuman ya mesti lihat juga se-urgensinya sampai semananya dulu gitu loh. Kalau misalnya cuma masanya cuma 1-2 oke gitu, nggak usah. Itu rame bro. Ya kalau rame mungkin bisa. Bisa kan? Cuman kalau gua nggak setujunya adalah orang-orang banyakan itu ya, sorry ya, gua bukannya ngomongin masalah yang ke petinggi-petinggi, banyakan orang tuh menyalahgunakan senjata api itu. Itu yang gua nggak setuju. Gini. Jadi gua lurusin lagi. Kalau kita baca lah ya beberapa berita, kan banyak gitu sampai ada yang katanya susu gitu ya. Susu apa? Ya ini teteh. Ya kan? Itu dihipnotis bro. Dihipnotis. Jadi ada kayak cewek gitu ya menawarkan payudaranya untuk diremas-remas. Rupanya payudaranya itu udah diisi sama ya zat-zat gitulah. Jadi begitu diisep gitu, ya kena ini apa? Ya jadi mabuk, bius, kena bius gitu loh. Begitu kena bius tidur, udah motornya diambil. Itu modus tuh. Gue baru dengar. Baru denger kan? Nah ada juga nih, misalkan kita lagi di jalan, nih ya bawa mobil. Tiba-tiba ada pura-pura jatuh di depan kita. Padahal di belakangnya itu udah ada orang untuk siap untuk ngambil mobil itu. Iya, itu udah banyak modus. Itu modus bro, dan itu kan terjadi gitu loh. Iya, betul. Nah terus apa lagi? Tapi banyak orang kayak misalnya tuh kayak sok-sokan gitu loh. Ada banyak orang kan. Nah untuk kasus ini lu liatnya apa? Sok-sokan nggak? Ya, kayak waktu itu ada salah satu artis lah, kita nggak usah ngomongin. Oke. Tiba-tiba dia menodongkan pistol, jeder, karena ketika itu lagi banyak orang, kerumunan. Banyak orang kerumunan. Nah mungkin dia takut kan, takut di masa kan? Bukan takut di masa waktu itu adalah pers atau apa gitu loh. Tiba-tiba dia ngeluarin pistol, jeder. Adalah salah satu artis. Oke. Buat gua itu adalah arogansi. Maksudnya lu ngapain mesti menunjukkan who are you dengan mempunyai sesuatu yang menurut kita tuh itu barang mestinya nggak ada di tempat kita gitu. Tapi dengan PD-nya dia ngeluarin jeder gitu. Itu kan sempat viral, bro. Itu yang gua nggak setuju. Nih ya, kalau lu ngelihatnya dari undang-undang mana nih? Contoh kalau misalkan dari undang-undang terorisme lah, undang-undang darurat. Nah itu dia ngomongnya apa? Nih UU Darurat nomor 12 tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api dibuat sebelum adanya UU 1945. Oke. Karena itu maka kita uji dengan Undang-Undang Dasar ya kan. Intinya tuh ada semua di dalam Undang-Undang Dasar, bro. Nah dia bilangnya apa? Kalau dia kepemilikan senjata api, apakah dia dihukum atau dia melakukan tindak pidana? Kalau barang yang dia keluarkan misalnya pelurunya itu tidak sesuai dengan apa yang konteksnya, ya dia akan dihukum, bro. Tapi kecuali kalau belum nyelamatin diri oke gitu loh. Jadi gini, artinya di negara kita Indonesia untuk kita memiliki senjata api nggak boleh dong. Nggak boleh mestinya.
nggak boleh kan. Ah. Nah walaupun memang ada di aturan itu ada beberapa Rules. enggak beberapa ini orang yang saya bilang tadi itu boleh gitu. Cuman masalah dia menggunakan atau nggak menggunakan itu kan memang udah masalah psikologis kan. Iya, Nah betul. psikologis itu kan bisa ya berujung sama situasi Iya, gitu betul. loh. Dia juga kan nggak mungkin lah ngeluarin itu dengan lagi jalan gitu ya bawa senjata. Halo, kan nggak mungkin juga. Iya, Biasanya betul. kan terjadi waktu kayak dia terdesak gitu. Siapapun kalau dia dalam kondisi terdesak dia kalau membela diri, bro. Nah, ingat nggak lo yang waktu masalah di Amerika? Banyak di Amerika. Ya, yang masalah apa lo bilang waktu itu sama gue kita pernah ngegosip Ya banyak kan yang penembakan yang di akhirnya sekolah. yang akhirnya dia dilegalkan punya senjata. Bukan. Jadi gini, kan di Amerika itu dia ada amandemen kedua. Amandemen kedua. Itu 1951 kan. Nah, jadi itu kan ceritanya gini. Ceritanya kan memang kalau Amerika kan negara merdeka ya. Yap. Negara yang bebas lah gitu. Dan masing-masing state-nya itu kan punya hak sendiri-sendiri itu kan. Betul. Nah, jadi memang nggak semua sih yang mendukung ya penggunaan senjata api ini secara legal. Nggak semua negara bagian. Yap. Ada beberapa negara bagian yang memang tidak menyetujuin gitu. Iya. Cuman mostly dari 50 negara bagian di Amerika itu sekitar 44 setuju. 44. 44 negara state itu setuju bahwa setiap orang itu bisa memegang atau membeli atau menggunakan senjata api untuk pertahanan diri. Iya. Bahkan kalau lu tahu di Amerika itu ada shop yang kita bisa beli senjata. Iya, tapi alhasil dengan adanya kebebasan seperti itu banyak terjadi penembakan kan? Ya memang sih banyak orang gila. Gitu Banyak loh, orang gila. Makanya Ah. gini loh, senjata api itu kalau digunakan untuk yang tepat, fine. Gua nggak akan masalah. Cuman kalau ini dipergunakan sama orang yang dia mungkin secara psikis dia nggak secara itu dia masih belum kuat atau segala macam, itu akan menjadi bahaya sih kalau menurut gua. Tapi kayak gini. Intinya adalah lu bisa dan lu bebas menggunakannya sesuai dengan izin yang berlaku. Yes, kalau di Yang gue Indonesia. bilang tadi kayak pengacara, lawyer gitu ya, hakim dan sebagainya yang gue bilang tadi. Itu bisa secara undang-undang sah. Iya, sah gitu. Cuman kan masalah penggunaannya kan nggak terlalu diatur. Betul. Misalkan penggunaannya apa saat mendesak atau bagaimana kan tidak diatur. Betul. Nah itu yang mesti benar-benar yang gue tuh sebenarnya nggak setujunya adalah ketika orang menggunakan secara semena-mena. Itu aja sih sebenarnya gue. Iya kan? Kalau kita baca kasus itu biasanya dipakai pada saat dia terdesak. Iya, gue bilang gue nggak masalah gitu. Cuman gue nggak setuju kalau orang itu menggunakan senjata api tapi semena-mena. Itu aja sih. Maksudnya yang tidak mesti digunakan. Kayak waktu itu yang tadi gue bilang artis punya ceder. Itu kan heboh kan waktu itu kan. Itu gue nggak setuju karena apa? Bagaimanapun juga senjata api itu sebenarnya tidak digunakan untuk yang tidak gitu loh. Kalau menurut gue. Ya istilahnya itu kan memang senjata api ya kalau kita tahu ya itu kan memang ya senjata lah ya. Iya emang senjata. Memang orang yang menggunakan juga khusus kan. Betul. Ya rata-rata ya mungkin polisi. Nah sama sejarah dari TNI, senjata api itu dari gitu mana? kan. Lu tahu nggak? Kenapa? Sejarahnya kenapa diciptakannya senjata api? Ya untuk perang lah apalagi. Ya awalnya untuk perang kan, Ya, pembela memang untuk diri perang kan. kan. Tapi makin kesini orang tuh makin makin brutal. Dengan dengan menggunakan senjata api merasa diri dia adalah hebat gitu loh. Ya, itu yang gue gak setuju. Ya memang kan begitu. Istilahnya lu kan kalau udah punya pegangan lah ya, punya senjata. Berarti kan lu kayak merasa bahwa lu aman kan. Aman dari ancaman dimanapun. Betul. Ya itu wajar lah menurut gua. Ya, menurut lu wajar, menurut gua nggak wajar. Karena apa? Kalau lu ngerasa sesuatu diri lu secure dan lu misalnya ada sesuatu, lu nggak bisa fight secara, maksudnya gini, bukan dengan secara senjata api, tapi fight dulu. Kalau lu memang terdesak baru. Nah, banyakan orang itu kayak misalnya di Amerika yang lu bilang itu kan amandemen kedua itu menggunakan secara semena-mena. Lah di Indonesia pun sebenarnya sudah ada beberapa kasus yang memang secara kita tahu tapi ditutup-tutupin ya kan. Lah itu pun menurut gua itu nggak gua nggak setuju sih orang punya senjata api. Nah gini ya. Kecuali gua kayak pernah punya taman tentara ya. Ya kecuali itu kayak aparat pangkat oke. mayor aparat dong ya. Aparat.
mereka itu dikasih senjata, bro. Kalau itu standar. Iya, kalau aparat satu kesatuan fine buat gua. Polisi. Tapi itu digunakan bukan pada saat tugas, dia tuh standby terus. Dah. Buat Standby. apa? Buat perlindungan kan? Iya, itu kan karena dia adalah aparat. Kalau orang biasa, kayak misalnya, yang gue maksud ini adalah rakyat biasa, misalnya, yang bukan itu, tapi dia sengaja pengen, kan udah banyak tuh kayak para pengusaha-pengusaha yang, maksudnya dia baru jadi pengusaha bentar. Ya soalnya harganya juga murah kok, paling 150 juta, mereka udah dapat pistol. Iya, dan itu yang gue nggak suka. Berapa sih uang 150 juta bagi pengusaha? Iya, itu yang gue nggak suka. Karena apa? Mereka bisa aja semena-mena tanpa mereka sadarin, ketika mereka merasa sedikit terdesak aja mereka langsung menggunakan. Itu yang gue nggak setuju. Ayo, sekarang gini, mental lu belum kuat nih untuk memegang sesuatu. Ibaratnya itu adalah mandat cara kasarnya. Tapi mandat itu ketika lu gunakan, ya kan, dan lu tiba-tiba langsung menggunakannya secara menurut gua kayak belum terlalu yang penting. Lu gunakan, itu sama aja buat gua. Ya sorry tuh saya gitu, gue nggak akan setuju. Jadi intinya gini, dari yang lu bilang tadi bahwa senjata itu kan diciptakan waktu untuk perang ya kan, untuk perlindungan. Terus perlindungan ketika sekarang kan udah nggak ada perang lagi lah, gitu ya. Jadi maksud lu ya udah stop harusnya gitu, maksud lu? Iya stop dan itu nggak usah lagi ada senjata diproduksi tuh nggak ada lagi atau gimana? Boleh diproduksi tapi hanya untuk khusus kayak aparat gitu loh. Jadi khusus hanya aparat. Tapi lu jangan salah lo bro. Apa? Banyak kejadian-kejadian para aparat ini saling tembak menembak juga. Menggunakan pistol mereka, banyak yang bunuh diri juga. Banyak yang bunuh diri karena balik lagi mental mereka masih belum kuat. Terus ya udah balik lagi, nggak usah pakai pistol sama sekalian. Ya udah, mendingan kayak gitu. Ya kan? Lebih aman kan? Kita pakai senjata aja zaman dulu. Laras panjang kayak tombak apa segala macam, itu masih jauh lebih bagus sih. Nah, kalau lu bicara masalah dulu ya, masalah zaman kerajaan dulu, itu kan ada namanya kesatria ya. Betul. Kesatria itu yang itulah kayak kalau sekarang tuh army lah. Iya. Itu mereka pasti punya pedang bro. Lu kalau nonton film Kolosal, itu semua pasti punya pedang. Pedang, iya. Ya katakanlah pedang sekarang itu pistol. Iya pistol kan. Wah. Nah terus itu biasa aja dulu, nggak ada masalah apa-apa. Bahkan saling menghormati. Misalkan lu punya pedang, gue punya pedang. Ini punya pedang punya pedang. Malah saling menghormatin. Ya kan. Oh dia juga punya pedang. Iya, itu nah kan. Coba lu hanya dulu punya pedang, kita semua nggak ada punya pedang, lu kayak orang jagoan. Ya, itu kan maksudnya gini loh, itu orang zaman dulu kan sudah tertata ya. Kalau orang zaman sekarang kan makin aneh. Ya enggak lah, justru sekarang makin tertata dong. Tapi secara mental mereka banyak kan tuh udah banyak yang nggak kuat. Karena apa? Merasa diri mereka hebat. Nih, gua punya senjata. Nah, dia hebat kenapa? Karena hanya merasa dia punya doang sendiri. Iya. Karena lu punya sendiri merasa lu hebat. Coba semua orang punya senjata. Lu merasa hebat nggak? Kagak. Iya. Kagak. Makanya karena semua punya. Gua nggak setuju kalau senjata itu dipakai sama orang biasa. Kecuali kayak aparat, oke gue mau gitu loh. Aparat kepolisian. Lu pernah nggak sih dengar cerita aparat saling sama aparat gua berantem? Tahu. Sampai bawa tank juga. Tahu. Laras panjang rusak juga. Ya, terus apa bedanya? Ya, tapi kan setidaknya itu mereka memang satu komunitas. Maksudnya mereka tuh dari pihak pemerintah apa segala macam. Kalau untuk urusan itu ya urusan mereka, bukan urusan kita gitu loh. Benar nggak sih? Enggak. Gue nggak setuju sih. Karena gini, kalau memang aparat ya kan, aparat punya pegang senjata. Ya udah sekalian juga sipil juga punya. Enggak, gua nggak setuju kalau kecuali misalkan kalau kita udah dalam kondisi perang, ya udah sama-sama kita punya senjata. Kalau sipil gue nggak setuju karena mental kita maksudnya sebagai sipil ya kan belum tentu seperti mereka. Karena apa? Kan untuk pembelaan diri juga. Bro, yang namanya kita mau punya kepemilikan senjata sesuatu, kita tuh harus dites dulu bro. Itu yang benar. Ya itu memang di dalam amandemen kedua juga itu kan dikatakan bahwa memang semua bisa memiliki. Semua bisa semua memiliki tapi harus sesuai dengan prosedur. Nah, masalahnya ada prosedur dan psikotesnya lah semua ada. Itu ya oke, kalau itu gua nggak masalah. Tapi kalau misalnya sipil tiba-tiba punya dengan seenaknya dia bisa beli apa segala macam, gue sih nggak setuju. Tapi di Amerika bisa loh. Di Amerika bisa loh. Bro, kita bukan Amerika bro. We are not in America, oke? Ya walaupun kita bukan Amerika, tapi kan kita bisa kita bisa contoh lah cara pandang mereka.
Sekarang gini, kita bukannya merasa Amerika. Gini. Lu punya nggak temen yang di polisi sama tentara? Arogan nggak mereka sama lu? Arogan nggak? Iya. Rata-rata arogan bro. Ya, Rata-rata kayak mereka yang punya negara ini. ya I know gitu loh. Cuman ya buat gue itu urusan mereka bukan urusan gue. Tapi gue nggak setuju kalau misalnya sipil punya, kecuali memang kayak yang lu tadi bilang, oke, orang-orang kayak gitu. Alah, kalau perang juga kita dipanggil. Ya bro, itu beda perang. Bahkan kalau perang lu tahu nggak? Kita sipil-sipil ini yang di depan, mereka di belakang. Emang bener. Ya udah, terus Secara dari dulu juga dari kerajaan juga kayak gitu kan? ya dari dulu juga gitu. Iya. Istilahnya yang petani, peternak itu ikut berperang, malah Iya. mereka di depan dibunuh-bunuh Gak ada dulu. depan kan? Iya, gara depan ya sama aja kayak kita. Nah, Apa gunanya? tapi buat gua satu hal, kalau misalnya gua bilang sipil itu ya kecuali kita perang. Kalau nggak perang ngapain bro? Come on. Justru yang mau gue sampaikan adalah kalau misalkan nih ya kita sama-sama nih, ya udah sama-sama dah sipil sama aparat gak usah pegang senjata sama sekali, iya kan? Adil dong. Itu nggak adil. Karena nanti ketika ada sesuatu yang misalnya urgent, aparat butuh sesuatu yang memang dia mendesak, Iya. dia nggak ada senjata, dia mati. Oh ya udah kalau gitu sama-sama. Sipil punya pegang senjata, aparat juga punya senjata. Nggak bisa kalau sipil, gua nggak setuju. Sorry, gua nggak setuju bro. Karena apa? Mental sipil sama aparat itu beda. Karena apa? Aparat itu sudah terbentuk, maksudnya mereka sudah ada tes apa segala macam. Sedangkan kalau Tapi sipil, kenyataannya mereka juga banyak yang menyalahgunakan. Coba lu cek aja. gua tahu. Sesama polisi yang tembak-tembakan, Itu sesama udah- tentara sambil gua tembak-tembakan. tahu. Apalagi? Cuman masalahnya bahkan lu kalau- tahu nggak yang di Papua kemarin? Sampai mereka menjual senjata. Itu kan oknum tertentu. Iyalah oknum kan? Oknum. Mengatasnamakan apa? Aparatur negara. Ya itu kan oknum, tapi bukan dari aparatur negaranya sendiri. Itu oknum doang, bro. Oknum itu tetap juga aparatur, tetap juga manusia, bro. Apa bedanya sama sipil? Itu kan hanya segelintir orang, tapi pada base-nya pun nggak seperti itu, bro. Ya cocok lah dengan yang gue bilang segelintir kan. Iya. Sama juga kayak yang tadi punya pistol, ya kan arogansi. Emang semua? Enggak. Iya, Ini doang. Tapi rata-rata orang yang Nah udah- sama yang gue bilang tadi, rata-rata kan polisi dan tentara juga sama. Mereka udah dites, mereka udah diuji coba, mereka aparat negara dikasih nih senjata. Tapi mereka juga bisa menyalahgunakan. karena apa? Mereka butuh duit. Ujung-ujungnya duit. Ya udah, berarti apa? Kalau gue sih tetap nggak setuju, sorry bro. Gue setuju. Gue nggak. Sipil boleh pegang senjata api. Nggak. Boleh. Enggak. Boleh. Enggak. Boleh. Enggak, gila lu. Boleh. Kalau lu sipil dikasih senjata yang ada mati bunuh-bunuhan di depan Ah, umum. biarin aja. Orang Orang gila. mereka juga melakukan begitu kok, sama aja. Enggak lah. Buat gua enggak. Karena apa? Hukum itu Enggak, lu kasih statement gua yang memang benar-benar gua bilang oke, nggak apa-apa. Coba kasih statement gua, apa statementnya? sipil nggak boleh pakai sembarangan. Gitu. Alasannya apa? Karena itu barang yang benar-benar buat gua apa ya? Sesuatu barang yang memang apa ya? Boleh dibilang apa sih? Boleh dibilang tuh itu sesuatu yang benar-benar ya udahlah. Oke, kita nggak usah ngeliat senjata api deh. Kita ngeliat pisau aja. Semua orang punya pisau dong. Semua beda. Semua orang punya pisau dong. Tapi mau digunakan- aparat negara, mau sipil, Itu kita punya pisau. Iya. Tapi pisau, lu coba baca, banyak terjadi pembunuhan menggunakan pisau. Iya. Betul kan? Tapi kok tidak dengan senjata api. Loh, apa bedanya? Orang Beda. itu sama-sama senjata, satu sajam, satu sapi. Kok sapi? Senpi, iya kan? Nggak bisa tetap karena peluru itu jauh lebih dalam bro. Lu sekali tembak tetap mati. Kalau pisau lu mesti tusukin banget bener-bener. Itu dari Bro, lu kalau tembak cewek lu gak mati. itu beda bro. Ada orang gila lu emang. Lu gila sinting lu. Lu. Udah capek gua. Lu. Lu